Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ira Wijiasari dari mahasiswi PLP UNES mata pelajaran biologi di SMA Negeri 13 Semarang. Pada video kali ini saya akan mensimulasikan praktikum sistem pencernaan manusia uji bahan makanan. Tujuan dari praktikum ini untuk menguji keberadaan karbohidrat, protein, lemak, glukosa, dan vitamin C pada berbagai bahan makanan yang ada di sini. Manfaat dari praktikum ini agar siswa mengetahui berbagai jenis kandungan dari bahan makanan yang bergizi bagi tubuh untuk dikonsumsi pada kehidupan sehari-hari. Selanjutnya, alat dan bahan yang digunakan pada praktikum ini, yang pertama itu alatnya ada pipet tetes, mortar dan alu, kemudian ada plat tetes, cawan petri, spatula, tabung reaksi, ada tabung reaksi, ada penjepit tabung reaksi, dan korek api. Untuk bahan-bahan yang digunakan ada aquades, kertas minyak, bahan makanannya ada nasi, putih telur atau albumin, kentang, biskuit. Ini sudah dihaluskan menggunakan alu dan mortar. Kemudian ada larutan vitamin C, ada minyak goreng, larutan gula, dan sari buah. Nah, di sini bahan reagennya ada larutan benedik, biuret, lugol, betadin atau iodin, kemudian ada pembakar spiritus. Untuk praktikum yang pertama yaitu uji karbohidrat. Pada praktikum ini kita membutuhkan alat yaitu plat tetes, kemudian diberi label seperti ini, masing-masing dari nama bahan yang digunakan. Kemudian kita mengambil sampel bahan makanan ini, lalu meletakkan pada plat tetes. Ulangi cara seperti ini pada setiap bahan makanan. Kemudian putih telur atau albumin, lalu kentang, biskuit, minyak goreng 3 tetes, larutan gula 3 tetes. Nah, setelah kita meletakkan bahan makanan di plat tetes, kemudian mengambil reagen glucol, kemudian kita mengambil 2 tetes pada setiap bahan makanan. Yang pertama nasi, biskuit, kentang. Melakukan cara ini pada setiap bahan makanan dan kita memperhatikan perubahan warna dari setiap bahan makanan yang ditetesi oleh glucol ini. Nah, setelah semua tertetesi oleh cairan glucol, kita mengamati bahan makanan yang memiliki perubahan warna. Perubahan warnanya itu yang mengandung karbohidrat itu berubah menjadi ungu kehitaman seperti ini. Nah, pada
nasi, biskuit, dan kentang itu mengalami perubahan warna menjadi ungu kehitaman. Berarti dari 3 bahan makanan ini mengandung karbohidrat. Untuk praktikum yang kedua itu menguji protein. Yang pertama kita mempersiapkan plat tetes, kemudian diberi label nama-nama dari bahan makanan yang akan diuji menggunakan larutan bioret. Yang pertama kita akan letakkan bahan makanan. Yang pertama nasi, lalu putih telur atau albumin, kentang, biskuit, minyak goreng 3 tetes, dan larutan gula banyak 3 tetes. Setelah semua bahan makanan sudah diletakkan pada plat tetes, kemudian kita mengambil reagen bioret, kemudian meneteskan pada plat tetes ini pada setiap bahan makanan dengan 3 tetes pada masing-masing bahan makanan. Yang pertama nasi 3 tetes, kemudian biskuit 3 tetes bioret, kemudian kentang 3 tetes, putih telur albumin 3 tetes, minyak 3 tetes, dan larutan gula 3 tetes. Nah, setelah kita menetesi dengan bioret pada masing-masing bahan makanan, menunggu proses perubahan dari bahan makanan terhadap reagen bioret ini. Nah, setelah ditetesi oleh bioret, maka kita dapat mengetahui perubahan warna dari setiap bahan makanan. Nah, pada uji protein ini, bahan makanan yang memiliki perubahan warna yaitu putih telur atau albumin dari tidak berwarna menjadi berwarna ungu. Nah, dari berwarna ungu ini putih telur mengindikasi bahwa putih telur itu mengandung protein. Untuk praktikum yang ketiga yaitu uji glukosa. Pada praktikum uji glukosa ini kita menyiapkan terlebih dahulu alat yang digunakan yaitu tabung reaksi berjumlah 6 buah dan rak tabung reaksi. Langkah-langkahnya, yang pertama kita mengambil tabung reaksi, lalu mengambil bahan makanan dengan spatula, kemudian masukkan bahan makanan ke dalam tabung reaksi secukupnya. Bila kesusahan, dibantu dengan aqua sedikit. Selanjutnya yaitu biskuit. Caranya sama seperti memasukkan bahan nasi tadi. Masukkan.
kemudian kentang secukupnya, kemudian albumi, cukup. Kemudian larutan gula sebanyak 3 tetes. Dan yang terakhir minyak goreng sebanyak 3 tetes. Setelah semua bahan siap, kemudian kita mengambil larutan belicik untuk mengindikasi bahan makanan ini mengandung glukosa atau tidak. Kemudian kita memberikan pada setiap tabung reaksi isi bahan makan ini dengan 5 tetes benedict. Nah, setelah semua bahan makanan ini diberi benedict, kemudian kita menyalakan dan membakar spiritusnya. Menggunakan penjepit tabung reaksi untuk memanaskan setiap bahan makanan. Yang pertama yaitu minyak. Kemudian gula, larutan gula kita panaskan, digoyang-goyangkan seperti ini, jangan menstuck di apinya saja. Sambil kita melakukan pemanasan ini, kita juga melihat perubahan warna dari bahan makanan yang dipanaskan. Berubah warnanya.
kemudian albumin. Berubah warnanya, kemudian kentang. Caranya kita menggoyang-goyangkan seperti ini. Bagian atas kita arahkan ke samping. Biskuit, warnanya berubah, bisa diamati. Dan yang terakhir yaitu nasi. Setelah kita memanaskan berbagai bahan makanan ini, kita dapat melihat bahan makanan yang mengandung protein itu akan berubah warna menjadi merah bata. Nah, di sini dapat kita lihat bahwa biskuit itu mengandung glukosa. Biskuit, lalu larutan gula, dapat dilihat biskuit dan larutan gula ini berwarna merah bata. Praktikum yang keempat yaitu uji vitamin C. Nah, pada praktikum ini kita membutuhkan alat yaitu tabung reaksi berjumlah 2 yang sudah diberi label, kemudian rak tabung reaksi. Langkah-langkahnya, kita membutuhkan reagen iodin atau betadin sebanyak 3 tetes pada masing-masing tabung reaksi. Meneteskan 3 tetes. Setelah kita meneteskan masing-masing 3 tetes pada tabung reaksi, kita menjepit salah satu dahulu yang larutan vitamin C. Kita jepit tabungnya, lalu kita netesi dengan larutan vitamin C. Untuk menetesi larutan vitamin C, kita juga memperhatikan berapa jumlah tetesan dari larutan vitamin C ini agar betadin ini berubah menjadi bening. Jangan lupa kita juga menghitung tetesannya ya. Kita
Kita mulai. 1. Nah, sudah terlihat bening pada tetesan ke-8. Lalu pada sari buah. Caranya sama seperti yang larutan vitamin C. Nah, untuk yang larutan sari buah sudah sebanyak 8 tetes larutan sari buah, sehingga warna betadinnya itu menghilang. Nah, dari praktikum uji vitamin C ini kita dapat melihat bahwa yang larutan vitamin C ini hanya membutuhkan 8 tetes larutan vitamin C untuk menjernihkan betadin, sedangkan yang sari buah itu kita membutuhkan 8 tetes sari buah. Jadi kandungan vitamin C yang tinggi itu berada pada larutan vitamin C, sedangkan sari buah itu lebih rendah. Untuk praktikum yang kelima yaitu uji lemak. Alat dan bahan yang kita gunakan yaitu kertas minyak yang sudah dilabeli nama-nama dari bahan makanan. Kemudian spatula. Langkah-langkahnya, yang pertama kita mengoleskan bahan makanan sesuai dengan nama pada kertas minyak ini. Melakukan pengolesan pada kertas minyak pada setiap bahan makanan. Yang kedua ada putih telur atau albumin. Tuliskan begini. Lalu ada kentang, biskuit kita beri sedikit aquades untuk cairkan biskuitnya. Kita oleskan pada kertas minyak. Minyak goreng kita oleskan, dan yang terakhir larutan gula.
Setelah kita mengoleskan 6 bahan makanan pada kertas minyak, kita melihat transparansi dari setiap bahan makanan. Salah satu contohnya dapat melihatnya dengan menghadapkan pada cahaya seperti ini. Dari keenam jenis bahan makanan yang mengandung lemak itu bahan makanan minyak goreng. Ini sangat terlihat sekali transparansinya. Setelah kita melakukan praktikum uji bahan makanan ini, kita dapat mendeteksi bahan makanan yang mengandung karbohidrat, protein, glukosa, lemak, dan vitamin C. Nah, dapat diambil kesimpulan bahwa bahan makanan yang mengandung karbohidrat itu ada nasi, kentang, dan biskuit. Bahan makanan yang mengandung protein itu putih telur atau albumin. Bahan makanan yang mengandung glukosa yaitu biskuit dan larutan gula. Bahan makanan yang mengandung lemak yaitu minyak goreng. Dan bahan makanan yang mengandung larutan vitamin C itu untuk yang vitamin C itu menjadi bening dengan 8 tetes larutan vitamin C dari untuk menjernihkan betadinnya. Sedangkan untuk larutan sari buah itu membutuhkan 18 tetes sari buah untuk menjernihkan reagen dari betadin. Nah, ini membuktikan bahwa larutan vitamin C itu lebih tinggi kandungan vitamin C-nya daripada larutan dari sari buah. Sekian praktikum yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.